Suaramu kurindukan. Suaramu kurindukan, bukan telingaku. Suaramu kurindukan, diamkan jiwaku. Suaramu Tuhan kurindukan, buka telingaku. Ku menyerah, ku rindukan suaramu. Suaramu kurindukan. Sucikan diri. Sucikan hidupku. Suaramu kurindukan, kuatkan hambamu. Suaramu Tuhan kurindukan, buka telingaku. Ku menyembah, ku rindukan Bait yang ketiga. Suaramu kurindukan. suaramu kurindukan, hatiku milikmu. Suaramu kurindukan, terimalah diriku. Suaramu Tuhan kurindukan, buka telingaku. Ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suaramu. Silakan pendeta. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang padamu mengucapkan syukur, terima kasih buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai pada hari ini. Kalau kami berkesempatan untuk berdoa bersama dan juga belajar firman Tuhan, biarlah semua itu menjadikan iman kami semakin teguh di dalam Kristus, dan persekutuan di antara kami sebagai saudara seiman terus diteguhkan untuk terus bersama-sama melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap sedia untuk memasang telinga dan hati kami untuk belajar firman-Mu. Biarlah Engkau yang memampukan untuk kami dapat memahaminya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita membuka Injil Markus pasal yang ke-13. Ya, saya akan memfokuskan di ayat yang pertama sampai yang kedua.
Dari tadi ada 30 ayat lebih ya dari pasal 13 ini, fokuskan di dalam ayat yang pertama dan yang kedua. Saya ulang sedikit membaca. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Bapak Ibu Saudara, pernah kita naik perahu? Kalau ada pilihan perahu, misalnya kalau kita sedang tamasya sama anak-anak, ada perahu bebek gitu ya. Ya dilihat yang dalamnya ada airnya, jangan dipilih ya. Sementara yang kering itulah yang dipilih ya. Kalau kita pilih perahu, kita naik perahu yang tidak bocor. Karena kalau perahu bocor itu pasti kita akan bisa tenggelam ya karena kebocoran. Demikian juga dengan hidup. Mari kita bergantung hidup kita dengan nilai-nilai yang kekal ya, bersifat kekal. Jangan kepada yang fana ya. Gantunganlah hidup kita kepada nilai yang kekal, bukan yang fana. Kalau menggantungkan hidup pada hal yang bersifat sementara, maka semuanya akan berakhir. Sebaliknya, jika kita menggantungkan hidup kita pada yang bernilai kekal, maka kita akan mendapatkan hidup yang abadi. Ya, tentunya nilai yang kekal ini adalah Tuhan itu sendiri, karena Dia dari kekal sampai kekal. Sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan, "Aku adalah Alfa dan Omega." Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Perkataan Yesus mengatakan, "Aku adalah Alfa dan Omega." Ini berarti bahwa Tuhan yang kekal, yang layak menjadi pegangan hidup kalau mau kita mendapatkan hidup yang abadi. Karena Dia yang awal dan yang akhir. Tuhan itu kekal, maka bergantunglah pada yang kekal ya. Ada yang mengatakan bahwa semewah apapun mobil yang dimiliki, pada akhirnya mobil jenazah yang akan mengantar akhir hidup kita di dunia. Semewah apapun rumah yang kita nikmati, pada akhirnya peti mati adalah tempat terakhir untuk tubuh kita beristirahat selama-lamanya. Ungkapan ini mengajak kita untuk tidak mengejar kefanaan dunia, melainkan mengejar nilai kekekalan. Itu yang diajarkan dalam kitab suci Alfa dan Omega. Ya, di dalam teks firman Tuhan yang kita baca tadi, dalam ayat yang pertama, murid Yesus bertanya, "Guru, lihatlah betapa kukuhnya batu-batu dan megahnya gedung-gedung itu." Kemegahan dunia seringkali membuat kita gagal untuk fokus mengejar kehidupan yang kekal. Ya, kerap kali kita mencurahkan seluruh pikiran, waktu, ya, tenaga hanya untuk mengejar kenikmatan dunia. Kita memang hidup di dunia, seringkali semuanya itu membuat kita gagal fokus terhadap hal-hal yang kekal seperti yang diajarkan Tuhan. Ya, murid Yesus juga manusia biasa sama seperti kita. Sehingga hati mereka juga tergoda terhadap batu-batu yang kuat dan gedung-gedung yang megah pada zaman itu. Yesus menyadarkan para muridnya agar hati mereka jangan terikat dengan hal-hal yang mereka lihat, yakni hal-hal duniawi yang fana. Yesus mengajarkan dengan mengatakan bahwa semuanya itu akan diruntuhkan. Apa artinya? Semuanya itu tidak akan kekal di dunia ini. Ya. Semuanya akan berakhir saat datangnya langit dan bumi yang baru. Ya, memang setiap orang percaya diberikan jaminan hidup yang kekal. Pada akhirnya kita akan mendapatkan langit yang baru, bumi yang baru. Ada Yerusalem yang baru, itu menjadikan satu gambaran gereja yang baru. Ya. Demikian juga tempat tinggal yang baru, semuanya baru. Bahkan tubuh kita pun diberikan jaminan tubuh kebangkitan yang baru. Ya, jadi Tuhan Yesus mengajarkan jangan terikat dengan hal-hal duniawi, walaupun kita masih berada di dunia ini.
Semuanya itu akan berakhir dengan datangnya langit dan bumi baru. Dalam ayat 21, Wahyu 21 ayat 1 juga mengatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Itu dalam Wahyu pasal 21 ayat yang pertama. Nah, sebagai perenungan dari teks firman Tuhan yang kita baca hari ini, harta tidak perlu menjadi tujuan dalam hidup. Harta itu adalah sarana untuk berbuat sesuatu yang memiliki nilai abadi di mata Tuhan Allah. Tadi malam saya dalam KPW sudah menyampaikan bahwa segala sesuatu yang ada pada kita, termasuk harta kita, fasilitas hidup kita, sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa semua itu milik Tuhan yang dititipkan kepada kita untuk kita kelola. Maka jangan kejar fasilitas hidup, ya. Tidak menjadi tujuan hidup kita. Mari tujuan hidup kita kepada yang kekal. Semua yang ada dipercayakan Tuhan menjadi sarana untuk berbuat sesuatu, ya. Kalau kita dipercayakan dengan kendaraan, kita dipercayakan dengan rumah, kita dipercayakan dengan kepandaian, apapun yang kita miliki itu milik Tuhan, menjadi sarana untuk berbuat sesuatu yang memiliki nilai abadi di mata Tuhan Allah. Jangan kita terlena dengan kekayaan ataupun harta, karena semuanya itu akan berakhir. Ya, peganglah firman Tuhan sekuat mungkin, karena firman-Nya dapat meluputkan jiwa kita dari maut dan penghakiman Tuhan Allah saat Yesus datang kali yang kedua pada hari kiamat atau hari terakhir. Mari kita berpegang pada firman Tuhan. Mari kita tetap melayani Tuhan, ya, dengan apa yang dipercayakan Tuhan atas kita sekalian. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Tuhan mengajarkan pada kita, carilah nilai-nilai kekal dulu dibanding yang lain. Jangan terbalik, ya. Cari tambahannya dulu baru nilai kekal. Kita cari harta dulu baru kita melayani. Terbalik. Mari kita melayani nilai-nilai kekal, kita mau kerjakan dan kita arahkan hidup kita, maka yang lainnya akan ditambah-tambahkan. Kalau Tuhan tahu bahwa kita itu perlu sesuatu, pasti Dia akan memberi. Amin. Ya. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya yang memerlukan sesuatu dibiarkan saja. Pasti Tuhan akan memberkati tepat pada waktunya. Karena itu mari kita cari dulu kerajaan Allah, ya, nilai-nilai kekal dalam kehidupan kita, maka yang lain akan ditambahkan. Jangan terbalik, karena yang lainnya itu sebenarnya fana, ya, tidak abadi. Tuhan Yesus mengatakan semuanya itu akan diruntuhkan. Tidak ada satu batu pun yang akan bertahan. Semuanya akan diruntuhkan. Tetapi firman Tuhan dari kekal sampai kekal. Tuhan yang maha kekal, Alfa dan Omega, itulah tempat kita bergantung menjalani kehidupan. Pasti hidup kita akan tenang, hidup kita akan sukacita, hidup kita akan tetap semangat menjalani kehidupan. Walaupun begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Bersama dengan Tuhan kita diberi kemampuan untuk mengalahkan semuanya itu. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur terima kasih atas firman Tuhan. Kau yang mampukan untuk kami dapat memahami firman Tuhan, serta Engkau menolong kami untuk kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Kami tidak bergantung pada keduniawian, hal-hal yang bersifat sementara, tapi kami hanya bergantung kepada kekekalan, yakni Tuhan sendiri, yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dari kekal sampai kekal. Itulah yang kami gantungkan hidup kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.